Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Zakia Telfani dengan NPM 2517051056. Di sini akan menjelaskan materi pertemuan ke-6 sebagai bentuk pemenuhan syarat kontrak belajar presensi 100 kehadiran ke 100%. Kita masuk saja ke materinya. Jadi pertemuan 6 metode Kramer. Dengan capaian belajarnya sendiri adalah memahami konsep metode Kramer serta keterkaitannya dengan determinan matriks dalam penyelesaian sistem persamaan linear, menentukan syarat penggunaan metode Kramer khususnya berdasarkan nilai determinan matriks koefisien, menyusun dan menghitung determinan matriks koefisien serta matriks modifikasi AI untuk SPL2 variabel dan 3 variabel. Lalu yang terakhir adalah menerapkan metode Kramer untuk menyelesaikan SPL serta menganalisis kebenaran solusi yang diperoleh. Lalu secara umumnya terdapat dua tipe SPL. Yang pertama adalah SPL2 variabel, seperti ini bentuknya, di mana A1 dan A2 merupakan koefisien variabel X, B1 dan B2 adalah koefisien variabel Y, dan C1 dan C2 adalah konstanta. Untuk bentuk matriks koefisiennya sendiri adalah seperti ini. Di A1 dan A2-nya menjadi kolom, B1 dan B2-nya juga menjadi kolom. Nah, matriks A ini memuat semua koefisien variabel dan digunakan sebagai dasar perhitungan determinan untuk metode Kramer nantinya. Untuk SPL3 variabel sendiri bentuknya seperti ini, di mana A1, A2, dan A3 adalah koefisien variabel X, B1, B2, dan B3-nya merupakan koefisien variabel Y, lalu C1, C2, C3-nya merupakan koefisien variabel Z, dan juga D1, D2, dan 3-nya merupakan konstanta. Tidak beda jauh, tidak beda dengan yang ini, hanya saja ada tambahan di variabel ketiganya ini, koefisien variabel yang ketiga. Nah, bentuk matriks koefisiennya sendiri adalah seperti ini. Ini untuk yang A, ini untuk yang koefisien variabel X-nya, kita namai A, ini B, dan ini C. Dimana setiap kolom mewakili variabel X, Y, ini X, ini Y, dan ini Z, dan tiap barisnya mewakili satu persamaan. Ini persamaan 1, ini persamaan 2, dan ini persamaan 3. Nah, masuk ke metode Kramer. Definisi metode Kramer sendiri adalah salah satu metode penting yang diterapkan untuk menyelesaikan sistem persamaan. Nah, dalam metode ini, nilai variabel dalam sistem dihitung menggunakan determinan matriks. Maka dari itu, aturan Kramer juga dikenal sebagai metode determinan. Nah, konsep dasar dari metode Kramer sendiri adalah bentuk umumnya adalah A, X sama dengan B, di mana A merupakan matriks koefisien, X merupakan vektor variabel, dan juga B adalah vektor konstanta. Solusi dari bentuk umum sendiri ini adalah XI sama dengan determinan AI dibagi determinan A, di mana XI sendiri adalah variabel yang ingin diketahui nilainya. Ini adalah nilai yang akan kita cari. Lalu determinan AI adalah determinan dari matriks yang diperoleh dengan cara mengganti kolom ke I pada matriks koefisien dengan vektor konstantanya. Lalu adalah determinan A ini sendiri adalah determinan dari matriks A. Nah, syarat metode Kramer sendiri adalah jika D tidak sama dengan 0, kita katakan bahwa sistem AX sama dengan B memiliki solusi tunggal. Nah, namun apabila D sama dengan 0, setidaknya salah. Jika D sama dengan 0 dan setidaknya salah satu determinan pembilangnya adalah 0, maka sistem tersebut memiliki solusi yang tak hingga atau banyak. Nah, namun apabila D sama dengan 0, dia tidak ada satupun determinan pembilang yang 0, maka sistemnya itu tidak memiliki solusi. Sehingga ada dua kemungkinan, yaitu sistem tersebut mungkin tidak memiliki solusi atau sistem tersebut mungkin memiliki jumlah solusi yang tak terbatas. Nah, masuk ke contoh soal
metode Cramer pada matriks 2 kali 2. Yaitu contohnya, contoh persamaannya sendiri adalah 2x ditambah y sama dengan 5 untuk persamaan pertamanya, dan yang kedua adalah x ditambah 3y sama dengan 7. Nah, determinan matriks koefisien sendiri adalah di mana 2x ini menjadi 2, x menjadi 1, y ini menjadi 1, dan 3y ini menjadi 1. Nah, untuk mencari determinan A-nya sendiri adalah dengan cara 2 dikali 3, lalu 1 pada baris pertama kolom kedua dikali dengan 1 pada baris kedua kolom pertama. Nah, maka akan ditemukan nilai determinan A. Nah, untuk menentukan x-nya sendiri adalah dengan cara AX. Jadi kalau yang tadi itu hanya A saja, ini AX, dimana kita mengganti kolom pertama dengan konstantanya. Jadi memasukkan 5 dan 7 ini ke dalam kolom pertama, mengganti angka 2 dan 1 menjadi 5 dan 7. Lalu mencari determinannya seperti cara yang tadi, 5 dikali 3, 1 dikali 7. Lalu hasil kali keduanya saling dikurangi, lalu didapatkanlah hasil 8. Nah, untuk mencari y-nya sendiri, dengan cara yang sama, hanya saja kalau tadi kolom pertama yang diganti, maka sekarang ini adalah kolom kedua yang diganti dengan 5 dan 7 itu. Jadi 2 dan 1, ada 1 kolom aslinya, lalu di sampingnya di kolom keduanya ada 5 dan 7. Jadi 1 dan 3-nya diganti dengan 5 dan 7. Caranya sendiri juga sama, 2 kali 7, 5 kali 1. Lalu dikurangkan, lalu hasilnya adalah 9. Nah, untuk mencari solusinya sendiri, yaitu xi, maka akan dilakukan perhitungan determinan ai dibagi determinan a. Nah, kalau ingin mencari x, maka yang dicari adalah determinan ax dibagi determinan a. Namun maka akan ditemukan ini x sama dengan 8/5. Namun apabila ingin mencari nilai daripada y itu sendiri, maka adalah determinan y ke i sama dengan determinan ay dibagi determinan a. Maka hasilnya adalah 9/5. Nah, untuk metode Cramer pada matriks 3 kali 3 sendiri adalah bentuknya seperti ini, di mana langsung saja bentuk matriks koefisiennya adalah x jadi 1, 2x jadi 2, x jadi 1, y jadi 1, 3y jadi 3, 2y jadi 2, z jadi 1, z-nya lagi jadi 1, lalu 3z jadi 3, lalu 6. Sudah. Nah, terus cari determinan A-nya, di mana caranya sendiri adalah ini angka yang ada di depan-depan sini, yang akan dikalikan itu adalah baris pertama, baris yang paling atas. Nah, dari mana sih 9 sama 2 ini? Maka kalau untuk yang pertama ini kita hilangkan kolom pertama, baris pertama ini, dan akan dilakukan perhitungan antara 3, 1, 2, 3 ini. Jadi 3 kali 3, 1 kali 2. Dikurang 1 kali 2. Nah, lalu dikurang lagi dengan yang selanjutnya itu 1 yang ini, 1 yang tengah, dikali dengan 2 dikali 3, karena yang tengah ini, kolom kedua baris pertama ini tidak kita hitung. Jadi 2 kali 3 sama 1 kali 1. Dikurang 1 kali 1. Lalu ditambah. Lalu kita tambah dengan, jadi memang rumusnya, dikurang lalu ditambah. Itu adalah 1 yang ketiga ini, 1 di baris pertama kolom ketiga dikali dengan ini kan ini nggak dihitung. Jadi 2 kali 2, 4, dikurang 3 kali 1, 3. Maka ditemukan hasil dari determinan matriks koefisiennya itu adalah 3. Lalu langkah kedua adalah menentukan x-nya. X-nya sendiri langkahnya sama, hanya saja memasukkan nilai dari koefisien ini, 6, 10, dan 13 ini ke variabel x, yaitu ke kolom pertama ya.
Sehingga jadinya adalah 6, 10, 13. Nah, terus ini tetap nilainya 132 sama 113-nya di baris kedua dan di kolom kedua dan kolom ketiganya. Nah, lalu dilakukan perhitungan seperti tadi, di mana yang atas ini jadinya yang dikalikannya ini menjadi 6, 1, dan juga 1. Lalu ini adalah 9, 3 kali 3, 1 kali 2, lalu dikurang 1, yaitu 10 kali 3, lalu dikalikan 10 kali 3, dikurang 1 kali 13, lalu ditambah 1 dikali 20. 20 itu dari 2, 10 kali 2, dan juga 3 kali 13. Lalu ditemukanlah hasil X itu sama dengan 2. Nah, menentukan yang Y berarti itu ada di kolom kedua, kita ganti kolom kedua dengan konstanta dari persamaan tersebut, yaitu 6, 10, dan 13. Menggunakan cara yang sama juga, cuman ini yang dikalikan di depan-depannya ini jadi 1, 6 sama 1. Nah, jadi 1 dikali 10 kali 3 dikurang 1 kali 13, lalu dikurang 6. 6 dikali 2 kali 3 dikurang 1 kali 1. Lalu 1, lalu ditambah 1 dikali 2 kali 13 dikurang 10 kali 1. Maka ditemukan hasil 1. Nah, untuk menentukan persamaan Z sendiri juga sama. Namun kali ini kita ganti di kolom yang ketiga, kolom yang Z. Yaitu 6, 10, dan 13-nya ada di kolom ketiga. Nah, cara yang juga sama. 1 dikali 3 kali 13 dikurang 10 kali 2. Lalu dari 1 ini, lalu dikurang 1. Ini dikurang 1 dikali 2 kali 13, 10 kali 1 ditambah 6 dikali 4 dikali 2 kali 2 dikurang 3 kali 1. Nah, maka ditemukanlah hasil 3. Nah, hasil akhirnya sendiri adalah kalau kita misal mau mencari X, kita mau mencari nilai X yang ini, maka adalah AX sama dengan determinan AX ini, hasil yang ini dikalikan, ini dibagi dengan determinan A, yaitu yang ini. Pada determinan A-nya adalah 3, berarti untuk mencari X adalah 2/3. Benar. Ya, ini maka hasilnya itu adalah X-nya itu 2, Y-nya itu 1, dan Z-nya itu 3. Nah, kalau mau nyari hasil dari determinan sendiri itu adalah pakai yang tadi itu, determinan AX mau dibagi determinan A, determinan AY dibagi determinan A, dan juga determinan Z dibagi determinan A. Oke, baiklah. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.